Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Media Pembelajaran di Kelas Rendah. Adapun pemateri pertamanya Tazila Dwi Putri, pemateri keduanya saya sendiri Nabila Muhaidah Nur, dan pemateri terakhir Wirna Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara bahasa berarti tengah, perantara, atau pengantar. Atau dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut para ilmuwan, Gerlach dan Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, sedangkan menurut Edwin Suparman mendefinisikan media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Media juga merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Media dalam arti luas juga merupakan kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru. Yang kedua yaitu fungsi media belajar dalam SD atau MI. Menurut Nada Sujana, fungsi belajar itu dibagi atas 4. Yang pertama itu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, menggunakan media dalam mengajar bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi. Yang ketiga, menggunakan media dalam mengajar lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar. Yang keempat, menggunakan media. Ada yang lebih spesifik lagi fungsi penggunaan media menurut penulis atau sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang. Yang kelima, mempelajari lebih komunitif dan prodi. Yang keenam, waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedelapan, melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Yang kesembilan, meningkatkan kadar keakrifan siswa dalam kegiatan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari media pembelajaran. Adapun tujuannya itu pertama mempermudah proses pembelajaran, meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, serta membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama, pengajar lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran lebih luas maknanya sehingga dapat dipahami serta memungkinkan pembelajar dapat menguasai materi dengan baik. Ketiga yaitu proses pembelajaran yang bervariasi tidak akan membuat pembelajar menjadi bosan dan pengajar tidak akan kehabisan tenaga. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran lebih banyak melakukan kegiatan sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi melakukan kegiatan lainnya seperti mengamati, melakukan mendemonstrasi, dan lain sebagainya. Manfaat media pembelajaran bagi pengajar itu memberikan pedoman dan arahan untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjelaskan struktur dan urutan dengan baik, memberikan kerangka sistematik secara baik, memudahkan kembali pengajar terhadap materi pembelajaran, membantu kecermatan ketelitian dalam menyajikan pembelajaran, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat media pembelajaran bagi pembelajar yaitu memberikan motivasi belajar, memberikan dan meningkatkan variasi pembelajaran, memberikan struktur materi pembelajaran, memberikan inti informasi pembelajaran.
merangsang pembelajar untuk berpikir dan menganalisis, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan, serta pembelajar dapat memahami materi secara sistematis yang disajikan oleh pengajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Pertama, media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan pesan melalui penglihatan pemirsa atau media yang hanya dapat dilihat. Jenis media visual ini tampaknya yang paling sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi dari tema pembelajaran yang sering dipelajari. Media visual terdiri dari media yang dapat diproyeksikan atau projek visual dan media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projek visual. Jenis-jenis alat proyeksi yang biasa digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran diantaranya yaitu ada OHP atau Overhead Projection dan slide suara atau sound slide. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contoh media audio adalah program kaset suara dan program radio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran SD atau MI pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Dari sifatnya yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada media audiovisual. Media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media audiovisual ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyampaian materi, karena penyajian materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi anak untuk belajar. Contoh dari media audiovisual ini yaitu diantaranya program televisi atau video pendidikan instruksional, program slide suara, dan sebagainya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran di SD atau MI. Yang pertama, konsep yang terlalu luas, contohnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain. Dapat divisualkan dalam bentuk film, bingkai, gambar, dan lain-lain. Yang kedua, memungkinkan interferensi yang lebih langsung antar anak-anak didik. Dan yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai dengan minat dan keinginan masing-masing. Selanjutnya, yang terakhir, dengan sikap yang unik pada setiap siswa, ditambahkan lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Dan kekurangannya sendiri yaitu terlalu menekankan bahan-bahan visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produk, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan. Dan kelemahan audisi visual yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya, dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses belajar.